Enggak bunyi. Udah. Oh, udah lagi tadi mengambil materi. Halo, film baik-baik. Salah. Mana? Nih, Atasnya. ini. Nih, mana? Ini lihatnya. Jangan di laptop. Udah di monitor. Oh, di sini semua kontrolnya. Materinya mana materinya? Ya, lihat aja. Ini nih. Enggak ada. Dah, enggak. Materinya enggak ada. Jadi, Materinya mana? udah ada di sini, tapi mau masuk ke dalam share-nya kan. Itu ambil materinya. Mana? Buka. Ini udah dibuka. Jadi ini aja sama. Saya siapa? Bisa dari panah itu. Sudah ada tuh. Oh, itu dari dalam nih. Itu dari situ. Dari panah itu. Nah, dari panah panah itu. Nah, ambil panah, ambil materi itu. Udah, pojok, pojok, pojok. Share, share, share. Lah, nggak kamu share. Ini share bawah tuh. Udah. Mana? Di sana ada. Ya, mawas ya. Coba di handphone lu kelihatannya gimana? Tuh, udah di handphone udah share tuh. Ya, tapi kan nggak bisa baca ya. Ya, baca di sini aja udah. Proyektor itu proyektor coba dibaca. Iya. Biasanya bisa. Itu di ini udah kebaca kan? Ini udah baca Iya, di sini aja. Itu udah share. gimana sih? Ini udah sharing. Biasanya dua-duanya bisa. Ya, Itu kan ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Record belum? Sudah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Tes. Coba tes. 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 Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga kita dengan istiqomah mempelajari ayat-ayat Allah agar kita selalu dalam bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa ada usaha, tanpa ada jihad untuk memperjuangkan diri kita masing-masing untuk memperbaiki diri kita, kita tidak akan ada perubahan. Jadi di dalam hadis dhaif, tetapi bagaimana hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jadi kalau hari ini sama dengan hari kemarin, berarti kita termasuk orang yang merugi. Kalau orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, ini adalah orang yang celaka. Ya. Jadi oleh sebab itu, kita harus setiap waktu, setiap saat, setiap hari kita memperhitungkan kehidupan kita itu sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang harus kita lakukan hari ini lebih baik dari hari kemarin? Jangan sama dengan hari kemarin, malas kemarin sekarang juga malas juga. Nah, berarti kita termasuk orang merugi. Tapi hari ini lebih buruk dari kemarin, itu adalah orang yang celaka. Kalau mati langsung masuk neraka. Nah, di dalam surat 52 ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kunna qablu nad'uhu innahu wal barur rahim. Ya. Silakan dibaca tuh terjemahannya. Iya di papan apa? Yang di sana. Guru. Kayak memilih sama ini masalah. Ini itu.
Ini besar itu yang kecil. Kami dahulu menyembahnya. Lain. Halo. Nah, iya ini gak ada. Hmm. Ya, kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkannya kebaikan lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah memberi peringatan dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang Non. tenung dan bukan pula seorang gila. Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair yang akan kami tunggu kecelakaan menimpanya. Ya. Coba diperhatikan surat 52 ayat 8 dibaca tadi. Sesungguhnya kata Allah, kami dahulu menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan bagi Maha Penyayang, lagi Maha Penyayang. Siapa itu yang bicara tentang sesungguhnya kami menyembahnya? Kami itu adalah menyembahnya, sesungguhnya dialah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Nah, ya kamu baca itu. Ini balik terusnya. Ya. Jadi kata Allah sesungguhnya berarti Allah itu bersungguh-sungguh. Kami Allah dan malaikat menyembahnya. Sesungguhnya dialah yang menyembah, melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang. Maka tetaplah memberikan peringatan, ya. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu lah, bukan seorang tukang tenung, dan bukan pula seorang gila. Kata Allah, ayat 29-nya, maka tetaplah memberikan peringatan. Ya, berarti Allah menyampaikan kepada Nabi jangan memberikan peringatan. Kalau Nabi tidak ada, kita yang memberikan peringatan pada orang-orang di sekitar kita. Dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tukang tenung. Berarti orang yang bukan tenung itu adalah tukang sihir, dukun. Nah, jangan tenung. Ya, jadi tukang tenung itu adalah dukun, sama dengan dukun. Ya, bukan pula seorang gila. Nah, jadi yang dimaksud dengan yang memberikan peringatan tetaplah bahwa bagaimanapun hambatannya tetap memberikan peringatan. Sebabkan nikmat Tuhan. Apa nikmat Tuhan? Bukan seorang tukang tenung dan bukan pula orang gila. Gitu ya. Jadi kalau Nabi dianggap gila itu adalah orang-orang yang fasik yang menyatakan. Bahkan mereka mengatakan dia adalah seorang penyair. Dan kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya. Ini adalah tuduhan-tuduhan orang musyrik kepada Nabi Muhammad ketika dia menyampaikan ayat-ayat Allah. Ini. Kita lanjut ya. Baca tuh. Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Taubah berkata, Kok berubah? Kok beda? Oh, Oh, ya.
Telah menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khalifah berkata, Oh, bajunya bulan. oh, macam hakim menurut Rasulullah hanya satu yang akan masuk surga. Telah menceritakan kepada kami, Ismail bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami, Khalaf bin Khalifah berkata, telah menceritakan kepada kami, Abu Hasim, dia berkata, Ya, Gantung banget. Next. Dua berkata kan, Bro. Baru ini doang. Baru ini habis. Ini baca lagi. Mana? Nggak ada tampilan. ini lanjutannya. kalau bukan karena hadis Ibnu Buraidah yang bersumber dari bapaknya dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka dan satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Hakim yang memberi putusan kepada manusia atas dasar kebodohan, maka ia di neraka. Dan hakim yang berlaku curang saat memberi putusan, maka ia di neraka. Saya kami akan mengatakan, sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad, dia akan berada di dalam surga. Udah ya. Ya, ini ada macam hakim menurut Rasulullah hanya satu yang akan masuk surga, ya kan? Ada sana Ismail ibnu Taubah, ada sana Kalbu bin Khalifah, ada sana Abu Hasim qala laula hadisub ni Buraidata an abihi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-qadatu salasatu ad-dana'i bin nari wa wahidata fil jannati rajulun alimul haqqa qada bihi fahuwa fil jannati wa rajulun qadiya lin nasi ala jahli fahuwa finnar wa rajulun jara fil hakim fahuwa finnar. Qalna ibnul qadiya iza tada fahuwa fil jannah. Ya, di sini dalam bahasa Arab dibacakan tadi, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Taubah berkata, telah menceritakan kepada kami Khalaf bin Khalifah berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Hasim, ia berkata. Nah, ini ada berapa orang? Tiga orang yang berkata. Berarti kalau bukan karena hadis Ibnu Buraidah yang bersumber dari bapaknya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, hakim itu ada tiga golongan, dua di neraka, satu di surga. Jadi tiga golongan, dua di neraka, satu di surga. Hakim yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara tersebut dengan ilmunya, maka ia berada di surga. Jadi kalau ada kebenaran, seperti ada di Mahkamah Konstitusi kemarin itu, dia tahu bahwa dia putuskan kebenaran itu, dia ada di surga. Hakim yang berkeputusan kepada manusia atas dasar kebodohan. Nah, jadi kebodohan itu berarti dia menutupi kebenaran, maka ia masuk neraka. Dan hakim yang berlaku curang, nah ini hakim yang curang nih, karena ada janji-janji yang akan untuk didapatkan menjadi menteri misalnya, saat memberikan putusan maka ia masuk di neraka. Niscaya kami akan mengatakan,
sesungguhnya seorang hakim apabila berijtihad dia akan berada di dalam surga. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2315, Tirmizi nomor 1322, Abu Daud nomor 3573. Lafaz hadis ini bagi Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Albani Ahmad Sahrir, Suaib dan Al-Nauts dan lain-lain. Kita lanjutkan. Baca tuh. Nenek. Pelajaran yang terdapat di dalam hadis yang memutuskan sesuatu perkara bukan sesuai dengan kerjaan yang benar. Seorang hakim harus bisa berlaku adil sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan. Di sini duduk. Kebenaran dan keadilan juga ya itu membutuhkan ilmu, keteguhan, hati, keberanian dan kekuatan. Dalam Islam keadilan harus bisa diperjuangkan semaksimal mungkin karena memutuskan suatu perkara tidak adil, maka balasannya dari Allah sangat zalim, dosa besar. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan jika hakim tidak memutuskan suatu maka setan akan menjadi kawan. Setan kawan ya. Pelajaran yang dapat di dalam hadis. 1. Bagi seorang hakim memutuskan suatu perkara bukan pekerjaan yang ringan dan sederhana. Nah, jadi memutuskan perkara bukan sesuai dengan yang sederhana. Seorang hakim itu harus bisa berlaku adil. Nah, kenapa harus berlaku adil? Sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan kalau keadilan. Yang kedua, memutuskan perkara dengan kebenaran dan keadilan tidak mudah. Karena itu memutuskan ilmu, keteguhan hati, keberanian dan kekuatan. Nah, kalau misalnya ada ancaman-ancaman akan dipenjarakan, akan diusut kesalahan-kesalahannya, berarti itu bentuk ancaman. Nah, dia harus dengan ilmu, keteguhan hati dan keberanian, harus berani. Apapun yang akan terjadi, dia akan tempuh, karena dia mengatakan itu adalah benar. Dalam Islam, keadilan harus bisa diperjuangkan semaksimal mungkin, karena jika seorang hakim memutuskan suatu perkara tidak adil, maka balasannya dari Allah sangatlah berat. Jadi kalau dalam Islam itu memutuskan perkara dengan tidak adil, hukumannya sangat berat dari Allah. Hakim zalim, artinya hakim zalim adalah dosa besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, jika hakim itu tidak memutuskan dengan keadilan, maka setan yang akan menjadi kawannya. Nah, jadi itulah hakim yang zalim, setan temannya. Lanjut. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hakim selama dia tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan setan pun menolaknya. Dihasankan oleh Syekh Albani, hadis riwayat Tirmizi nomor 1330, 330. Dihasankan oleh Syekh Albani, menurut Rasulullah SAW ada 3 macam hakim yang ada di dunia ini, yang mana hanya satu hakim yang akan masuk surga. Ya, hadis yang berbunyi,
Ya, kamu matiin kan? Harus. Ya. Hadis yang berbunyi, Innallaha ma'al qadiya ma lam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdullah bin Abi Aufi qala ya jur fa'id jar taqal taqalla anhu falazamhu syaitan. Ya. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah bersama hakim yang selama dia tidak menyimpang. Nah, jadi Allah bersama hakim, bersama dia tidak menyimpang. Nah, ini Allah jangan tak jauh dari hakim yang kalau tidak menyimpang. Jika dia menyimpang, Allah meninggalkannya dan setan pun yang menemaninya. Nah, ini. Jadi kalau orang selalu berada di koridor yang benar, Allah bersamanya. Tetapi kalau dia sudah tidak benar lagi, itu setan yang bersama. Itu yang hadisnya. Nah, dihasankan oleh Syekh Albani, menurut Rasulullah SAW ada 3 macam hakim yang ada di dunia ini, yang mana hanya satu hakim yang akan masuk surga. Nah, jadi kalau hadis ini, jadi kalau kita bukan saja hakim, kalau kita selama berada di jalan yang lurus dan benar dalam perilaku kita sehari-hari, Allah bersama kita. Tetapi kalau kita sudah tidak lurus dan benar lagi, sudah mencek, misalnya sudah berdengkian, benci, pelit, pikir, dan sombong, itu kita bersama dengan setan. Nah, itu akan masuk neraka. Lanjut. Siapa Mas dulu? Oh, belum. Iki Pak, nggak panjang. Ya, Bang. Pengelompokan tersebut berdasarkan sebuah hadis Rasulullah bersabda, hakim itu ada 3 macam, hanya satu yang masuk surga, sementara 2 macam hakim lainnya masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui al-haq atau kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran lalu berbuat zalim atau tidak adil dalam memutuskan perkara, maka dia masuk neraka. Dan seorang bodoh atau hukum dan seorang lagi hakim yang memutuskan perkara memvonis karena buta dan bodoh karena hukum, mereka akan masuk neraka. Ya. 6 kelompok, ya, 6 mengelompokkan tersebut berdasarkan sebuah hadis. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, hakim itu ada 3 macam, hanya satu yang masuk surga. Sementara 2 macam hakim lainnya masuk neraka. Adapun yang masuk surga adalah seorang hakim yang mengetahui al-haq, kebenaran. Dia tahu kebenaran dan memutuskan perkara dengan kebenaran itu. Itu yang masuk surga. Dia tahu benar, memutuskan kebenaran dari. Sementara hakim yang mengetahui kebenaran, dia tahu kebenaran itu, lalu dia berbuat zalim dan tidak adil. Jadi hakim yang zalim tidak adil itu dalam memutuskan perkara, maka dia masuk ke dalam neraka.
Dan seorang lagi hakim yang memutuskan perkara memvonis karena buta dan bodoh. Nah, hakim yang tidak punya pengetahuan nih. Nah, jadi hakim tetapi tidak punya pengetahuan, buta dan bodoh. Maka hakim itu juga masuk ke dalam neraka. Jadi inilah 3 kelompok hakim. Kalau kita perhatikan orang memutuskan kebenaran nih. Ternyata benar diputuskan kebenaran itu masuk surga. Dia tahu kebenaran itu, tetapi dia tidak mengikuti kebenaran itu, tetapi dia nyimpang dari kebenaran itu, masuk ke dalam neraka. Kemudian hakim yang bodoh, hakim yang buta, hakim yang tidak punya pengetahuan sama sekali akan masuk surga. Nah ya, dan saya. Di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita tentang masalah kehidupan di dunia, dan di akhirat nanti kita akan menerima hal-hal yang sesuai dengan pengetahuan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gombel, nggak perikot. Gombel. Nah tadi Gombel. benar kan? Hah? Wah, udah belum di sekolah. Belum. Mana bang? Cium abangnya.